Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai vektor. Nah, sebelum kita masuk vektor, kita ingat kembali pada pelajaran fisika telah dipelajari sebelumnya mengenai besaran ya. Besaran. Nah, besaran ini terbagi menjadi dua. Ada namanya besaran skalar, ada satu lagi namanya besaran vektor. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki besar saja. Nah, jadi dia hanya memiliki besar tapi tidak memiliki arah. Contohnya suhu ya. Suhu dia hanya memiliki besar, berapa besar suhunya, tapi dia tidak memiliki arah. Ada juga massa. Contoh lainnya ada juga waktu ya. Dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa lainnya besaran skalar ya. Nah, sedangkan besaran vektor di sini adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi dia memiliki besar dan juga memiliki arah. Contohnya ada kecepatan, ada percepatan, ya, gaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah besaran vektor ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita mengenai vektor ini ya. Nah, vektor tadi adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, secara geometri vektor ini diwakili dalam bentuk ruas garis berarah. Jadi ada ruas garis yang memiliki arah. Seperti ini contohnya ya. Nah, pada vektor ini namanya vektor AB. Pada vektor AB ini, titik A ini merupakan titik awal atau titik pangkal vektor, dan titik B ini adalah titik ujung vektor. Sedangkan untuk besar vektornya ditandai dengan panjang garis. Panjang ruas garis ini menandakan besar vektornya. Lalu panah ini menandakan arah vektor. Jadi jika ada vektor A, B, maka titik A itu adalah titik awalnya dan titik B itu adalah titik ujungnya. Nah, vektor itu ditulis dengan dua huruf kapital. Ya, jadi dengan dua huruf kapital dan tanda panah kecil di atas huruf tersebut. Seperti ini contohnya. Ini dibacanya vektor AB ya, atau boleh juga garis biasa, tapi lebih umum untuk vektor ditulis dalam bentuk garis dengan panah ya di atas hurufnya. Selain dengan huruf kapital ini, vektor juga bisa ditulis dengan satu huruf, tapi huruf kecil ya. Huruf kecil tetap dengan panah di atas hurufnya. Seperti ini. Contohnya di sini. Seperti ini. Kita menuliskan dengan dua huruf kapital, boleh juga kita menuliskan dengan satu huruf kecil ya. Lalu vektor juga bisa ditulis dengan huruf besar, huruf kapital yang dicetak tebal, atau huruf kecil yang dicetak tebal tapi satu huruf ya. Tapi kalau penulisan seperti ini hanya khusus untuk pengetikan saja. Nah, sekarang kita masuk notasi vektor di R2. Untuk vektor itu bisa
ditulis dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan kombinasi linear. Contoh untuk vektor kolom, misalkan ada vektor PQ, maka kita menulisnya ke tegak ya, tegak ke bawah 2, negatif 3. Atau boleh juga dengan huruf kecil vektor A 1, 5 ke bawah. Sedangkan vektor baris itu vektornya mendatar ke samping, kita menulisnya. Vektor PQ-nya 2, negatif 3. Ini vektor A 1, 5. Nah, satu lagi ada namanya vektor kombinasi linear. Nah, pada kombinasi linear ini nanti kita menggunakan vektor I dan vektor J ya. Vektor I ini adalah vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X, sedangkan vektor J ini adalah vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, itu untuk notasi penulisannya. Lalu kita masuk pada besar vektor atau panjang vektor. Nah, misalkan diketahui vektor A, A1, A2, maka besar vektor itu ditulis seperti ini. Kita menggunakan tanda mutlak tapi tidak dibaca mutlak vektor A ya, tapi dibacanya besar vektor A. Nah, cara mencari besar vektor A, kita gunakan rumusnya akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini adalah komponen jumlah kuadrat dari komponen vektor. Yang A1 A2 ini namanya komponen vektor ya. Contoh, diketahui vektor A negatif 3 negatif 4 dan vektor B 1, 7. Tentukan besar vektor A dan vektor B. Kita coba jawab. Pertama kita cari panjang vektor A ya, atau besar vektor A. Besar vektor A sama dengan akar. Di sini komponennya negatif 3 dan negatif 4. Jadi kita cari negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikuadratkan. Akar negatif 3 dikuadratkan dapat 9 ditambah negatif 4 dikuadratkan dapat 16. Lalu sama dengan akar 9 tambah 16 dapat 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi besar vektor A adalah 5. Nah, kita coba cari besar vektor B. Akar di sini komponennya 1 dan 7. Di 1 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan sama dengan akar 1 ditambah 7 dikuadratkan 49 sama dengan akar 1 tambah 49 dapat 50. Nah, di sini kita sederhanakan akar 50 bisa kita rubah menjadi perkalian 25 kali 2 ya. Akar 25 dikali 2. Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Jadi kita peroleh 5 akar 2. Nah, seperti itu untuk mencari panjang vektor. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor di sini yang pertama ada vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, setiap vektor U yang bukan 0 mempunyai vektor satuan searah dengan
vektor U tersebut yang dilambangkan dengan vektor E dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk mencari vektor satuan dari vektor U misalnya ya, maka rumusnya adalah vektor U dibagi dengan panjang dari vektor U. Nah, di sini sama dengan artinya 1 per panjang dari vektor U adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat dikali vektor U. Vektor U tadi adalah di sini dimisalkan adalah A dan AB. Ini rumus mencari vektor satuan ya. Lalu lanjut vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arahnya sembarang. Vektor 0 dilambangkan dengan vektor O 0 0. Oke, lanjut. Berikutnya ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat O 0,0. Vektor posisi dari titik P terhadap titik pangkal O dilambangkan dengan vektor OP atau vektor P. Nah, kalau vektor posisi dari titik A1, A2 itu bisa ditulis dengan vektor OA atau vektor A kecil ya. Di sini bisa kita buat dalam bentuk vektor kolom atau vektor baris. Kita coba gambarkan vektor posisi ini dalam koordinat kartesius ya. Tunggu sebentar. Buat dulu koordinat kartesiusnya. Nah, ini titik pangkal 0,0 di sini ya. Lalu misalkan ada titik A-nya di sini. Titik A. Nah, yang vektor posisi dari titik A ini adalah vektor yang kita buat dari titik O menuju titik A. Ya, dari titik O menuju titik A. Nah, ini yang disebut vektor posisi dari titik A. Atau boleh juga di sini kita buat vektor A. Ya. Ini yang vektor OA atau vektor posisi dari titik A. Nah, kita coba lihat contoh di sini vektor posisi dari titik A 2, -3. Ditulisnya OA, vektor OA 2, -3 atau boleh juga vektor barisnya 2, -3 ya. Nah, kita buat coba kita buat dalam koordinat kartesius. Karena dia di sini titiknya 2, -3 berarti panjang ke bawah ya. Oh ya, di sini ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini titik pangkal di 0,0. Nah, sini misalkan 1, 2, sini -1, -2, -3. Berarti titik A-nya letaknya di sini ya. 2, -3 ya. Ini titik A. Nah, yang vektor posisinya kita ambil dari titik 0,0 menuju titik A. Ini
Ini yang vektor posisi dari titik A. Atau di sini boleh juga kita tulis OA, vektor OA. Ini boleh A kecil, boleh vektor OA. Oke, kita lanjut. Kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama jika dan hanya jika dua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama ya. Panjang dan arah yang sama. Sedangkan secara aljabar dua vektor dikatakan sama jika memiliki komponen-komponen yang bersesuaiannya juga sama. Contoh, misalkan di sini diketahui vektor U. Nah, diketahui komponen vektor U adalah U1 dan U2. Lalu vektor V, V1, V2. Nah, vektor U dan vektor V dikatakan sama jika vektor U bisa kita katakan sama dengan vektor V, U1, U2, V1, V2. Dua vektor ini bisa dikatakan sama jika komponen U1-nya sama dengan V1 atau komponen U2-nya sama dengan V2. Ya, jadi yang bersesuaiannya harus sama. Atau jika vektornya diketahui gambar vektornya secara geometri seperti ini. Misalkan ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, vektor yang dikatakan sama adalah vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi besar vektor dan arahnya harus sama. Sini kita perhatikan vektor A dan vektor B. Vektor A arahnya ke atas, sedangkan vektor B arahnya ke bawah. Nah, dari arah saja kedua vektor sudah berbeda, maka vektor A ini tidak bisa kita katakan sama dengan vektor B. Lalu perhatikan vektor A dengan vektor C. Di sini arah vektor A dan vektor C sama ya, sama-sama ke atas, dan besarnya di sini juga sama. Maka bisa kita katakan vektor ini harusnya vektor C ya. Vektor A dan vektor C sama. Lalu sekarang perhatikan vektor A dan vektor D. Arah vektor A dan vektor D sama-sama ke atas, tapi perhatikan besarnya. Besar vektor A dan vektor D di sini berbeda ya. Vektor D lebih panjang dari vektor A, maka bisa kita katakan bahwa vektor A tidak sama dengan vektor D. Nah, di sana cara menentukan kesamaan dua vektor. Oke, kita lanjut menentukan komponen vektor jika diketahui koordinat titiknya. Nah, pada vektor di R2 atau di bidang datar, jika koordinat titik A-nya A1, A2 dan koordinat titik B, B1, B2, maka vektor AB bisa kita cari dengan rumus B1 dikurang A1, B2 dikurang A2. Jadi titik B kita kurang dengan titik A. Koordinat titik B kita kurang dengan koordinat titik A. Yang koordinat titik di ujung dikurang koordinat titik awal. Nah, contoh
Jika koordinat titik A-nya 3,-5 dan titik B-nya 7,2, maka tentukan komponen vektor AB. Kita coba jawab ya. Jawab vektor AB berarti vektornya mulai di A, ujungnya di B. Maka kita mengurangkannya, B dikurang A. Nah, lihat koordinat titik B 7 di sini. Berarti 7 sebentar. 7 dikurang 3. Kurang 3 ya. Lalu 2 kita kurang dengan negatif 5. 2 dikurang negatif 5. Maka hasilnya 7 dikurang 3 dapat 4. 2 dikurang negatif 5. Ini jadinya 2 ditambah 5 dapat 7. Maka ini hasilnya ya. Komponen vektor AB adalah 4, 7. Lalu lanjut. Contoh soal kedua. Diketahui koordinat titik V 4,-9 dan vektor VW sama dengan negatif 6, 2. Tentukan koordinat dari titik W. Nah, di soal ini berarti yang diketahui adalah vektor VW, vektornya diketahui, dan salah satu titiknya diketahui. Yang ditanya adalah titik yang lain. Nah, kita coba jawab. Oke, di sini yang belum diketahui adalah koordinat titik W. Kita misalkan ya. Misalkan koordinat titik W itu adalah W1, W2. Maka untuk mencari vektor VW, kita bisa mencari dengan cara mengurangkan koordinat titik W dengan koordinat titik V. Berarti koordinat titik W tadi adalah W1 kita kurang dengan V1. V1 di sini adalah 4. Lalu W2-nya kita kurang dengan V2. V2-nya negatif 9. Nah, gitu ya. Komponen dari vektor VW di sini adalah negatif 6, 2. Nah, ini kita peroleh W1 dikurang 4. Ini jadinya W2 ditambah 9. Nah, jadi kita lihat di sini bisa kita di sini kan di sini diperoleh negatif 6, 2 itu sama dengan W1 dikurang 4, W2 ditambah 9. Jadi bisa kita buat W1 dikurang 4 itu sama dengan negatif 6. W1 sama dengan negatif 6 ditambah 4. Berarti W1 sama dengan negatif 2. Lalu W2 ditambah 9 itu sama dengan 2. W2 sama dengan 2 dikurang 9. Maka W2 sama dengan negatif 7. Jadi kita peroleh di sini W1-nya negatif 2, W2-nya negatif 7. Jadi koordinat titik W adalah negatif 2, negatif 7.
Oke, sekian dulu materi vektor kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Materinya silahkan buat di buku catatan, dan latihannya buat di buku latihan. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.